Shalom Bapak Ibu sekalian, kita ketemu lagi dalam siraman rohani pada siang hari ini. Dan sebelum kita mulai, mari kita akan berdoa. Terima kasih dan syukur kami naikkan kepadamu kalau siang hari ini kami boleh bertemu dalam siraman rohani. Biar Roh Kudus-Mu sendiri akan memimpin kami, sehingga apa yang kami renungkan dan apa yang kami akan lakukan boleh sungguh-sungguh menjadi berkat buat kami semuanya. Kami percayakan dengan pimpinan Roh Kudus, dan biarlah Engkau sendiri akan bekerja. Terima kasih ya Tuhan, kami pasrahkan akan siraman rohani ini dalam kuat kuasa-Mu sendiri. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, kita bertemu kembali dalam siraman rohani siang hari ini yang saya beri judul Jangan Pernah Menyerah. Dalam firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 28 dikatakan di situ, Yerobeam adalah seorang tangkas. Ketika Salomo melihat bahwa orang muda itu seorang yang rajin bekerja, maka ditempatkannya lah dia mengawasi semua pekerja wajib dari keturunan Yusuf. Ini yang dituliskan di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 28. Mari kita berpikir, ada seorang yang namanya Lionel Andres Messi. Dia adalah dilahirkan pada tanggal 24 Juni 1987 di pesisir kota Rosario, Argentina. Dia lahir dari sebuah keluarga miskin dan mengidap kelainan hormon. Sejak kecil dia gemar bermain sepak bola dan bermimpi menjadi pemain terbaik dunia. Dia terus berlatih dengan keras untuk menggapai mimpinya. Namun sayang sekali, karena kelainan hormon yang diidapnya menjadi kendala dan penyebab pertumbuhan badannya tidak normal. Padahal dalam sepak bola, faktor fisik dan kesehatan menjadi syarat utama. Ya, jadi syarat utama itu adalah faktor fisik dan kesehatan tubuhnya. Ya. Sehingga tidak ada satu klub sepak bola yang mau menerima dia di dalam klubnya. Karena itu yang menjadi paling utama, ya. Tidak ada yang mau menerima dia di negaranya. Karena kalau dia mau diterima, berarti klub itu harus mempersiapkan biaya yang sangat besar untuk penyembuhannya. Hampir saja mimpinya terkubur bersama penyakitnya. Namun dia tidak pernah putus asa. Walaupun dia sudah tidak diterima, walaupun ada kelainan di dalam tubuhnya, dia tidak berhenti untuk berlatih. Dia terus berlatih dengan keras, mengasah akan kepiawaiannya dalam menggocek dan menendang bola sepak bolanya, ya. Dan kita bersyukur karena Tuhan tidak pernah menutup mata bagi mereka yang sungguh-sungguh berusaha dan bekerja keras. Tuhan selalu melihat dan mengerti, sehingga suatu keajaiban terjadi. Kenapa sebuah klub sepak bola raksasa dari Eropa mau menerima dan menanggung seluruh biaya pengobatannya yang sangat mahal. Remaja yang dilahirkan dari keluarga miskin dan memiliki kelainan hormon sejak lahir, akhirnya menjadi pemain yang luar biasa. Menjadi pemain yang luar biasa. Dia berhasil menghantar klub kesayangannya berkali-kali menjadi juara Liga Spanyol, bahkan menjadi juara Liga Champions Eropa. Dia sendiri menjadi pemain terbaik dunia sebanyak 5 kali. Jadi tidak pernah
berhenti, tidak pernah menyerah, tapi dia berusaha terus, melatih terus segala kepiawaiannya sehingga dia betul-betul mendapatkan mimpi yang dia impikan, menjadi seorang pemain yang terbaik. Berhasil dia. Nah, kenapa? Karena dia memang sungguh-sungguh melakukan usahanya. Dia tidak pernah menyerah, dia selalu berusaha dan bekerja dengan keras. Dia tidak memikirkan segala kesukaran dan kesulitannya, tetapi dia hanya bermain. Dan dia betul-betul menggunakan kepiawaiannya untuk menjadi seorang pemain yang terbaik. Dan akhirnya itu terwujud di dalam hidupnya. Dia tidak hanya menjadi juara yang terbaik, remaja yang keluar dari keluarga miskin, tidak memiliki kelainan hormon sejak lahir, akhirnya menjadi pemain yang luar biasa. Dia berhasil menghantar klubnya berkali-kali menjadi juara di Spanyol, juara sepak bola di Spanyol, bahkan menjadi juara Liga Champions Eropa. Dan dia menjadi pemain sepak bola terbaik 5 kali di dunia. Begitu besar usahanya, begitu besar usaha dan pekerjaannya sehingga dia menjadi seorang mewujudkan mimpinya. Ya. Sebab itu, mari kita mulai hari ini menjadi orang-orang yang rajin dan pantang menyerah dalam hal berusaha. Jangan biarkan penghalang ataupun bentuk apapun menyurutkan gerak langkah kita. Jangan biarkan halangan-halangan membuat kita berhenti melesat. Biasanya kita kalau sudah ketemu kesukaran kesulitan, kita berhenti di tengah jalan. Jangan hanya duduk diam dan menunggu keajaiban bekerja. Tapi kita justru harus mengaktifkan keajaiban itu dengan mempersiapkan diri kita. Hanya orang yang siaplah yang memperoleh peluang. Jadi kita harus betul-betul mengalahkan semua halangan dan tidak pernah menyurutkan gerak langkah kita. Seperti Messi, dia melakukan segala sesuatu, dia tidak pernah berhenti untuk mengasah kepiawaiannya, untuk mengasah keahliannya di dalam bersepak bola. Dan akhirnya apa yang dimimpikan terwujud. Itu terjadi. Kenapa? Karena dia tidak pernah menyerah. Dia selalu berusaha dengan tekun. Contoh di dalam Alkitab ada, kita mengenal Ishak di dalam Kejadian 26 ayat 1 sampai 35. Ishak mengalami juga masa-masa yang sulit dan sukar. Dia mengalami masa kelaparan yang terjadi di dunia ini. Sebab itu ketika kelaparan terjadi, dia mau mengungsi ke Mesir. Mengungsi ke Mesir, di sana mungkin dipikirnya lebih baik, lebih mudah, lebih memberikan masa depan. Dan dia mau ke Mesir. Tapi pada waktu dia sampai di Gerar, di tanah orang Filistin, Allah menampakkan diri dan melarangnya ke Mesir. Dia harus tinggal di negeri yang ditunjukkan Tuhan. Ya. Kenapa? Karena Tuhan berjanji untuk menyertai, menjaga, dan meneguhkan janjinya antara Tuhan dan ayahnya, yaitu Abraham. Ya. Ia menaati perintah Allah dan ia menerima berkat daripada Allah secara langsung. Kenapa? Karena dia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Sehingga Ishak ini makin lama makin berkembang, semakin kaya dan menjadi makmur, menjadi orang yang sangat kaya. Ya. Bangsa Filistin yang melihat ini, dia menjadi iri hati dan berkali-kali merebut sumur-sumur yang digali oleh Ishak. Tapi Ishak tidak membalas atau melawan orang-orang Filistin ini. Dia tetap sabar sampai ia mendapatkan sumur lain dan menamainya sumur Rehobot, yang artinya Allah memberi kelonggaran. Dan dia pantang menyerah, dia berusaha terus sampai akhirnya berhasil. Kalau kita merenungkan hal seperti itu,
dapatkah kita juga melakukan hal yang sama, yaitu pantang menyerah, jangan menyerah dalam kesukaran dan kesulitan di dalam hidup ini. Tentu kita mengalami banyak kesukaran dan kesulitan, namun kalau kita terus melakukan usaha kita dan tanpa menyerahkan diri di dalam keterbatasan kita, Tuhan pasti akan memberkati kita. Seperti Dia memberkati Ishak, saya yakin bahwa Tuhan juga akan memberkati hidup kita masing-masing, asal kita tidak menyerah di dalam kesukaran dan kesulitan yang kita hadapi. Biarlah sungguh-sungguh apa yang dikatakan di dalam raja-raja ini, kita akan betul-betul menjadi seorang yang tangkas, dan kita selalu melihat bahwa Tuhan memberikan kita untuk bekerja dengan rajin. Ya, kita akan menjadi mengawasi, bahkan mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih baik lagi. Sebab itu sekali lagi, mari jangan pernah menyerah, tapi kita lakukan dengan kesungguhan hati, sehingga kita boleh diberkati di dalam hidup ini. Saya tidak akan panjangkan, kiranya ini menjadi pendorong bagi kita untuk selalu dapat maju dan tidak menyerah di dalam segala kesukaran dan kesulitan kita. Tuhan akan memberkati kita masing-masing. Mari kita akan berdoa. Sekali lagi kami datang kepadamu ya Tuhan, di dalam waktu yang sangat singkat. Apa yang telah kami renungkan kiranya boleh membuahkan berkat di dalam kehidupan kami, sehingga kita tidak pernah menyerah dan pantang menyerah di dalam segala kesukaran dan kesulitan kami. Kalau Engkau menolong akan pemain sepak bola yang dari keluarga miskin, yang punya kelainan hormon, namun Engkau memberkati ketika dia bersungguh-sungguh, sehingga dia boleh menggapai akan mimpinya dan menjadi apa yang dia inginkan. Biarlah kami juga di dalam pekerjaan dan pelayanan kami, Engkau memberkati kami. Kami tidak akan menyerah dengan segala kesulitan dan kesulitan, namun kami akan sungguh-sungguh bergantung kepadamu sendiri yang memberikan berkat di dalam hidup ini. Terima kasih ya Tuhan, dengarkan doa kami yang jauh dari sempurna, namun kami yakin Engkau mendengarnya, karena kami naikkannya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.